A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah, saudara-saudaraku dan teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing. Teman-teman, saudara-saudaraku, judul video kita kali ini adalah salat sebagai makmum. Bagaimana cara salat sebagai makmum yang sesungguhnya. Namun, teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, yuk kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika Anda berkenan, Anda boleh mendownload video ini dan juga Anda boleh menguploadnya kembali di channel Anda dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Kalau ada pembahasan pada video ini yang bertentangan dengan pendapat seseorang, jangan dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menggunakan handphone, miringkan handphone Anda untuk mendapatkan gambar yang lebih besar atau landscape. Baiklah, kita mulai sekarang. Sebagai makmum pada salat berjamaah ini ada dua pendapat yang dua-duanya punya landasan. Pendapat pertama, membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Artinya makmumnya harus membaca Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua, tidak membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nanti kita akan lihat dulu landasan-landasan untuk kedua pendapat ini. Yang wajib membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ini landasannya. Yang pertama dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yaqra' bil Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Ini landasannya. Jadi kalau begitu sebagai makmum pun wajib berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, hadisnya marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat sholatan lam yaqra' fiha fi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Barang siapa yang melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya itu kurang. Perkataan ini diulang sampai 3 kali. Ini dia landasan kenapa harus membaca Al-Fatihah. Karena di hadis yang pertama bahwa nggak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalaupun ambil yang kedua, dia kurang. Ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini landasannya untuk yang wajib membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, tidak membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quriyatil Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dalil lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamu faqra'atul imamu lahu faqra'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, bacaan imam menjadi bacaan untuknya. Oke, kita teruskan. Ini lagi yang tidak membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Hadis lainnya lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal imamu au innama ju'ila ilmam liyu'tamma bih fa iza kabbar fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u wa iza qala sami Allahu liman hamidah wa qulu rabbana lakal hamdu wa iza sujudu fasjudu. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jika imam ruku, maka rukuklah. Jika imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Jika imam sujud, sujudlah. Dalam riwayat Muslim pada hadis Abu Musa terdapat tambahan.
Fa iza qara'a fa ansitu. Jika imam membaca, maka diamlah. Jadi ini landasannya. Jadi masing-masing punya landasan. Jadi kenapa tidak membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Itu disebabkan karena imam akan membaca surat. Jadi surat yang dibaca harus didengar seperti itu. Namun kita lihat kesimpulannya. Ini kesimpulan versi saya ya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Anda boleh dengarkan ini, Anda boleh perhatikan, Anda setuju, boleh ikut, Anda tidak setuju, boleh juga tidak, enggak ada masalah. Sholat jahar seperti subuh, maghrib, dan isya, ya, rakaat 1 dan 2, makmum cukup menyimak bacaan imam. Ya. Ada rakaat ketiga dan rakaat keempat, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara sir. Jadi cuman ketika imam menjaharkan Fatihahnya sajalah, yang makmumnya tidak perlu lagi membaca Fatihah. Kemudian yang kedua, salat sir seperti zuhur dan asar, makmum wajib membaca Al-Fatihah dan sunnah membaca ayat pada rakaat 1 dan 2. Jadi kalau salatnya sir tetap wajib membaca Al-Fatihah. 3, salat sendiri wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, sunnah membaca ayat pada rakaat 1 dan 2. Ini kesimpulan saya. Tapi teman-teman, ada juga orang yang mencoba mengkompromikan dua pendapat ini. Artinya ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, dia kasih tempo. Dia berhenti sebentar untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Gitu. Namun saya tidak paham, lalu imamnya ngapain nih? Saya tidak paham. Jadi saya tidak pilih yang itu. Tapi tidak ada masalah seandainya Anda pilih yang ini. Tetapi ada kompromi yang kedua yang mungkin lebih bisa saya terima gitu. Walaupun saya memang pilih tidak baca, tapi lebih bisa saya terima. Seperti apa itu? Di setiap ayat-ayat Al-Fatihah itu diberi jeda sebentar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya kan pakai lagu, makmumnya kan nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sebentar selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya berhenti sebentar, kan makmum sekedar Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya lebih terima ini kalaupun mau diambil jalan kompromi daripada setelah selesai membaca amin, imamnya diam. Kenapa seperti itu saya tidak paham. Saya tidak tahu apa yang dikerjakan imamnya ketika menunggu makmum selesai membaca Al-Fatihah. Tapi sekali lagi teman-teman, yang manapun ini ada landasannya. Anda tidak boleh mempertentangkan dan Anda juga tidak boleh menyalah-nyalahkan siapapun. Atau saya barangkali Anda protes juga tidak perlu. Gitu. Inilah penjelasan dari saya yang mungkin bisa membantu Anda jika Anda tadi dalam keraguan yang mana mau dipilih. Sekali lagi, kalau saya pilih menyimak bacaan imam dan meresapinya di dalam hati saya, dan setelah selesai nanti itulah kita amin, tandanya itu semua sudah kita simak, sudah kita imani, dan sudah sepakat kita dengan apa yang dibaca imam itu. Saya lebih pilih yang itu. Tapi kalaupun misalnya ada orang wajib membaca Al-Fatihah, ya toh tadi kita lihat ada dasarnya juga. Maka sekali lagi jangan menjadi pertentangan yang manapun. Anda tinggal pilih saja. Anda setuju dengan pendapat saya, alhamdulillah. Tidak setuju juga tidak masalah, karena masing-masing kita punya landasan, dan yang paling tahu yang mana yang terbenar nanti tentulah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulnya. Jadi teman-teman, kalau kajian ini benar, ini ya tentu saja dari Allah seluruhnya. Kepada Allah kita bersyukur, syukur alhamdulillah. Tapi tentu saja pasti banyak kekurangan, karena ini adalah dari saya, pasti banyak kekurangannya. Jadi kalau ada kekurangannya itu pasti saja dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.